أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kisah ibrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang menyaksikan Habib Zaidan bersama adiknya ya. Ini sebagai pembuka. Dan kemudian nanti di konten selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan lanjutan dari salah satu kisah terkait salah satu novel ya, terkait perjalanan mahasiswi berprestasi yang bertemu dengan kakak tingkatnya yang kaya raya, yang dimana edisi sebelumnya merupakan edisi kedua atau part 2 dan ini merupakan part yang ketiga, dimana kisahnya Langit ya, nama pemerannya, menggeret Aleta ke apartemennya untuk menagih janji yang sudah dijanjikan kepada Langit. Dan adapun kaitannya dengan Ustazah Ning Umi Laidah dan Habib Zaidan, beliau berdua hanya sebagai magnet di konten ini ya. Mari kita sama-sama dengarkan cerita dari novel yang sangat butuh 20 menit dari sini naik ojek, jawab Aleta sambil nyengir kuda dan menunjukkan deretan gigi putihnya. Oh, lumayan deket berarti sama rumah aku. Nanti kapan-kapan kamu main ke rumah aku ya, ajak Renanta antusias. Insyaallah, jawab Aleta sambil tersenyum. Tanpa sadar mereka kini sudah ada di parkiran. Lebih tepatnya sih di depan gerbang. Renanta sedang menunggu mobil jemputannya. Sedangkan Aleta, Gavis itu sedang menunggu angkutan umum. Bukannya itu cutting yang tadi ngerjain kamu ya? Tunjuk Renanta ke arah segerombolan orang yang ada di parkiran. Ada yang duduk di atas motor, ada yang nyender, dan ada yang duduk di bawah sambil memainkan ponsel. Iya, tapi kok Kak Langit gak ada? Gak gabung sama mereka? Ngapain juga kamu ke poin mereka? Nanti kamu mau ketularan jeti mayat hidup, jawab Aleta sambil tergelak. Sedangkan Renanta malah melebarkan kedua matanya. Detik kemudian tubuhnya mendadak lemas saat dia menyadari kehadiran seseorang yang berada di belakang tubuh Aleta. Kamu kenapa? Kamu gak kesurupan hantu mayat hidup kan? Tanya Aleta sambil bercanda dan mengibas-ngibaskan tangannya di hadapan wajah Renanta. Siapa yang lo bilang mayat hidup? Tiba-tiba pertanyaan itu terdengar oleh Aleta, dan betapa kagetnya gadis itu saat dia berbalik badan. Ternyata dia melihat ada sosok yang dari tadi sedang ia omongkan dengan temannya. Hayo lo Aleta, berani-beraninya ngatain kakak tingkat dengan sebutan mayat hidup. Apartemen. Dengan gerakan cepat Aleta langsung membalikan badannya kembali, hingga kembali menghadap ke arah Renanta. Kenapa kamu gak bilang kalau ada Kak Langit sih? Bisik Aleta, namun masih bisa terdengar jelas oleh Langit. Lagi-lagi pria itu kembali berdehem. Aleta kembali menatap ke arah Langit sambil tersenyum kakau. Kenapa, Kak? Aleta pura-pura tidak mendengar ucapan pria itu. Namun Langit tidak menjawab. Hanya saja tatapannya setajam silet. Aleta pun semakin gelisah. Tiba-tiba teman-temannya Langit muncul menghampiri ketiga manusia yang sejak tadi berdiri di depan gerbang. Wih, Mas Bro, udah gercep aja nih, ucap Raihan sambil menepuk-nepuk bahu Langit. Ada Aleta, sama satu lagi siapa? Lanjut Raihan sambil menunjuk ke arah Renanta. Renanta, Kak, jawab Renanta dengan senyum manisnya. Ini pada ngapain ngumpul di sini? Tanya Saga. Kita mau pulang, Kak, lagi nunggu ojek, jawab Aleta. Gadis itu sengaja menjawab pertanyaan Saga supaya bisa mengalihkan pembicaraannya tadi dengan Langit. Oh, terus lo ngapain di sini? Tanya Saga kepada Langit. Namun pria itu malah mengangkat kedua bahunya acuh, lalu meninggalkan Aleta serta teman-temannya. Langit berjalan santai ke arah mobil yang terparkir di parkiran khusus dan langsung masuk ke dalam. Hingga mobil tersebut pun melaju pelan ke arah orang-orang yang masih berkumpul di depan gerbang. Mobil Langit berhenti tepat di pinggir teman-temannya yang masih berkumpul bersama Aleta dan Renanta. Masuk, titah Langit sambil menatap ke arah Aleta. Hah, aku. Kaget gadis itu.
Gak usah kak, aku lagi nunggu ojek kok. Tolak Aleta. Urusan kita belum selesai. Cepat masuk. Kukuhnya tak ingin dibantah. Urusan apa kak? Jawab Aleta. Wajah gadis itu sudah terlihat gelisah. Ditambah melihat tatapan langit yang datar semakin membuat Aleta ketakutan. Ikut aja gak bakalan dimakan kok. Goda Raihan sambil membuka pintu depan mobil langit. Dan sedikit mendorong tubuh Aleta hingga masuk ke dalam mobil. Reto lo ingin aku. Rengek Aleta sambil menatap sendu ke arah Renanta. Udah gak apa-apa. Temen lo aman sama temen gue. Ucap Raihan meyakinkan Renanta. Mobil yang dikemudikan langit pun langsung keluar dari area kampus dan melaju dengan kecepatan sedang. Sedangkan Aleta yang cemas pun tidak berani berbicara apapun. Dia hanya diam sambil memalingkan wajahnya ke samping. Tapi pikirannya berisik. Dia takut mau dibawa kemana sama katingnya itu. Ke arah ke kosan aku bukan ke sini. Ucap Aleta saat dia sadar kalau jalan yang langit lewati bukan jalan menuju ke kosannya. Namun pria itu malah tidak menjawab. Dia malah fokus ke jalanan tanpa menggubris ocehan Aleta. Apa aku akan diculik? Terus organ tubuh aku diambil, dan sisa tubuh aku dibuang ke rawa-rawa. Batin Aleta, kini sangat terlihat jelas kegelisahan di wajah gadis itu. Langit yang menyadari bahwa Aleta sedang ketakutan pun menoleh. Dia memandang sekilas ke arah Aleta. Gue gak bakalan culik lo kok. Ucap pria itu. Seketika Aleta pun langsung menoleh dan sedikit lega dengan ucapan pria itu. Terus kita mau kemana kak? Tanya Aleta. Apartemen. Kuhuk seketika Aleta tersedak ludahnya sendiri. Apa? Apartemen. Jawabnya sambil terbata. Kak, kita mau ngapain ke apartemen? Jangan macem-macem ya kak. Aku bisa teriak sekarang juga biar kakak digebukin warga. Cerocos gadis itu sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Langit tidak menjawab pertanyaan Aleta. Dari situ Aleta semakin ketakutan. Apalagi sekarang mobil itu sudah sampai di area apartemen dan mulai masuk ke basement. Langit segera turun dari mobil. Sementara Aleta masih tetap diam di dalam mobil seolah enggan untuk turun dan mengikuti pria itu. Tok tok tok. Kaca mobil diketuk dari luar oleh Langit. Turun titahnya. Langit memang gila. Katanya tidak pernah berurusan dengan perempuan. Tapi apa ini Aleta malah dibawa ke apartemen? Enggak kak, aku gak mau. Teriak Aleta dari dalam mobil. Langit dibuat sedikit kesal dengan tingkah Aleta. Kini pria itu membuka paksa pintu mobil dan menarik pergelangan tangan Aleta dengan sedikit kasar. Kak, lepas. Jangan paksa aku ikut ke dalam, aku gak mau. Teriaknya tanpa malu. Namun pria itu tidak mengindahkan panggilan Aleta yang terus meronta meminta dilepaskan. Kak, jangan gila deh. Kita mau ngapain masuk ke sana? Ucap Aleta. Kebetulan di sana ada beberapa orang dan kini pandangan mereka tertuju pada Langit dan Aleta. Kak, aku teriak nih ya. Tuh lihat ada orang. Kakak mau dipukulin sama mereka. Ancam Aleta sambil menunjuk orang-orang yang sedang memperhatikan mereka. Teriak ucap Langit mempersilahkan gadis itu untuk melakukan apapun. Namun Aleta malah diam hingga Langit kembali menarik tangan gadis itu. Dengan spontan Aleta pun berteriak. Tolong, Pak, tolong saya. Saya mau dijahatin sama orang ini. Seketika orang-orang yang ada di sana pun langsung berlarian menghampiri ke arahnya. Ada apa ini mas? Mbak? Tanya dua orang yang datang nyamperin Aleta dan Langit. Pak, tolong. Saya mau dijahatin sama orang ini. Ucap Aleta sambil menunjuk ke arah Langit. Ya, bersambung ya sahabatku. Dan kita akan berjumpa lagi atau simak besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.